Nama Claudia Wina, kelas A2, NIM 19104168876, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Bapak Adi Mursalin, SE MM. Materi pertemuan kedua, yaitu mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Dalam pemasaran produk, terdapat 3 komponen utama yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi promosi perusahaan. 3 komponen tersebut adalah segmenting, targeting, dan positioning atau STP. Untuk memahami lebih jauh terkait 3 komponen tersebut, dalam artikel ini akan dibahas secara khusus mengenai komponen pemasaran produk sebagai berikut. Segmenting. Segmenting atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasar yang terpisah. Singkatnya, segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan dari karakteristik yang memiliki nilai. Melalui segmentasi pasar, aktivitas pemasaran bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan kepuasan untuk konsumen. Tujuan segmentasi pasar yang wajib Anda ketahui. Dalam segmentasi pasar, terdapat beberapa variabel yang harus Anda perhatikan seperti aspek demografis, psikografis, maupun behavior atau perilaku konsumen. Pada aspek demografis, misalnya, Anda membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ras, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek psikografis, Anda akan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, berdasarkan kelas sosial seperti kepribadian, gaya hidup, dan lain sebagainya. Terakhir adalah aspek perilaku. Anda akan membagi konsumen ke dalam segmen-segmen sesuai dengan kategori dalam tingkah laku konsumen, perasaan, cara mereka menggunakan produk atau kondisi pemakaian, serta loyalitas terhadap brand. Maka, inilah satu dari 3 konsumen tentang segmenting, targeting, dan positioning yang perlu Anda ketahui. Selanjutnya Anda akan mengenal tentang targeting. Targeting. Komponen kedua adalah targeting atau menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Terdapat 4 strategi yang bisa Anda pilih dalam melakukan targeting, di antaranya undifferentiated targeting strategy, differentiated targeting strategy, concentrated targeting strategy, dan custom targeting strategi sebagai berikut. 1. Undifferentiated targeting strategi menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. 2. Differentiated targeting strategi menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga Anda harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. 3. Concentrated targeting strategi. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling
berpeluang pasar. Dan yang keempat, custom targeting strategi, ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Positioning. Ketiga adalah positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Itulah yang perlu Anda pahami tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam strategi pemasaran. Jika Anda telah berhasil mendorong konsumen untuk membeli produk Anda, maka selanjutnya Anda harus mengupayakan kemudahan transaksi yang akan mereka lakukan. Anda perlu memikirkan sistem transaksi yang bisa langsung dilakukan melalui website. Hal ini ditujukan agar calon pembeli Anda dapat langsung membayar pesanannya saat itu juga. Sekian PPT dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.